Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan saya Melina Ramalasari selaku moderator yang akan memandu diskusi pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita buka diskusi pada siang hari ini dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Lydia Anggraini. Kepada Saudari dipersilakan. Ini yaitu upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi cerita fiksi melalui model Victor and Victor kelas 4-7 Medan Denai. Yang pertama, kerangka teoritis. Adapun pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu tahapan perubahan tingkah laku individu yang dinamis sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan unsur kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Yang kedua, pengertian hasil belajar. Menurut Sujana, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Oleh karena itu, dalam penilaian hasil belajar, tujuan instruksi yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan diskusi siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, faktor psikologis. Secara umum, kondisi psikologis seperti kondisi kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi inteligensi atau IQ, perhatian, minat, bakat, motivasi, kognitif, dan daya nalar siswa. Faktor eksternal terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam, misalnya suhu dan kelembahan. Yang kedua, faktor instrumental. Faktor instrumental ini adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan guru. Selanjutnya, model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran? Model pembelajaran itu adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, model pembelajaran Victor and Victor. Model pembelajaran Victor and Victor ini adalah salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok. Selanjutnya, adapun syarat utama dalam menggunakan media gambar dengan menggunakan model Victor and Victor. Yang pertama, gambar yang benar-benar terjadi sesuai fakta atau kejadian, gambar yang tidak direkayasa, sebab akan menimbulkan kebohongan dalam proses pembelajaran berlangsung. Syarat yang kedua, gambar yang
urutan yang sesuai dengan kejadian dari awal hingga akhir. Syarat yang ketiga, perkiraan gambar kejadian bila kejadian itu itu terus berlangsung atau bisa jadi gambar imajinasi dari seseorang yang memperkirakan kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Selanjutnya, di dalam model Victor and Victor ini mempunyai langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyampaikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjukkan atau memanggil peserta didik secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang baik dan benar. 5. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 6. Dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. 7. Kesimpulan atau rangkuman dari proses pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Barisan, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap, makna peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Lanjut. Materi pembelajaran. Membacakan teks cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Teks cerita fiksi ini merupakan karya sastra berbentuk prosa. Teks cerita fiksi, fabel adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka. Kadangkala, fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Cerita fabel juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan moral. Adapun cerita fiksinya berjudul Kampungku yang Malang. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Hertika Rahayu Pohan tahun 2014 yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fikih pada Pokok Bahasan Binatang Halal dan Binatang Haram dengan menggunakan metode Victor and Victor di kelas 7 MTS Islam Aziz Medan. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan, yaitu pada kondisi awal aktivitas siswa dan hasil belajar siswa masih di bawah KKM, yaitu 58,23. Sebelum menggunakan metode Victor and Victor. Selanjutnya, kerangka berpikir. Victor dan Victor suatu bentuk belajar yang menyenangkan, di mana setiap siswa itu memilih gambar sendiri dan mengemukakan asalnya terhadap gambar tersebut. Hipotesis tindakan, yaitu sesuai dengan permasalahan pembelajaran siswa yang selama ini menggunakan model pembelajaran yang biasa, maka hasil pembelajaran tidak mendapat yang maksimal. Dengan menggunakan model Victor and Victor dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi cerita fiksi di kelas 4 Min 7 Medan Denai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian.
adalah penelitian yang bersifat partisipan dan kolaborasi. Maksudnya penelitian ini dilakukan sendiri oleh peneliti dan diamati bersama rekan-rekannya. Selanjutnya, prosedur observasi. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas atau bisa juga disebut dengan PTK yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama perencanaan, tindakan, observasi, tahap evaluasi, dan refleksi. Lanjut. Teknik pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah tes dan observasi. Lanjut. Teknik analisis data. Yang dilakukan penelitian menurut Miles dan Hubermans adalah sebagai berikut. Reduksi data. Yang kedua, penyajian display data, verifikasi data. Bisa. Mungkin hanya itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Nafisa Jaya, izin bertanya kepada pemateri. Yang pertanyaannya, hambatan apa saja yang dialami dalam mengimplementasikan model Picture and Picture? Nah, pertanyaan yang kedua, apa tujuan dari pembelajaran praktik? Sekian, terima kasih kembali kepada moderator. Selanjutnya, kepada audiens yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Yang pertama, mengapa memilih model picture and picture? Yang kedua, apa dampak positif dari menggunakan media sosial pembelajaran picture and picture? Baik, terima kasih. Baiklah, kepada para audiens lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini saya Jenny Mencari ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, apa saja kelebihan dan kelemahan dari upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, materi cerita fiksi pada model Picture and Picture? Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada para audiens yang telah bertanya. Langsung saja kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan para audiens. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Yang pertanyaannya, mengapa memilih model Picture and Picture? Saya memilih model Picture and Picture ini karena mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Pertanyaan Cindy yang kedua yaitu apa dampak positif dari menggunakan model pembelajaran Picture and Picture? Dampak positifnya dengan menggunakan media pembelajaran Picture and Picture ini memiliki ciri aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karena peserta didik menjadi aktif melihat suatu media yang menarik, sehingga minat belajar peserta didik bertambah dan membuatnya menjawab pertanyaan untuk Cindy. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari
Yeni Ulansari. Yang pertanyaannya, apa saja kelebihan dan kelemahan dari upaya meningkatkan bahasa Indonesia materi cerita fiksi pada model Victor and Victor? Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami apa yang dimaksud oleh guru ketika menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, siswa lebih tangkap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar. Yang ketiga, siswa dapat membaca satu persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang diberikan. Yang keempat, siswa lebih berkonsentrasi dan merasa asik karena tugas yang diberikan oleh guru berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari, yakni bermain gambar. Yang kelima, adanya saling kompetensi antar kelompok dalam menyusun gambar yang telah dipersiapkan oleh guru sehingga suasana kelas terasa hidup. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Victor dan Victor ini, yang pertama sulit menemukan gambar-gambar yang bagus atau berkualitas. Kedua, sulit menemukan gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi peserta didik yang telah dimilikinya. Yang ketiga, baik guru maupun peserta didik kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utamanya dalam membahas suatu materi pembelajaran. Yang keempat, tidak tersedianya daya khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Selanjutnya pertanyaan dari Novi Sanjaya, yaitu pertanyaannya, apa tujuan dari pembelajaran kooperatif? Tujuannya yaitu untuk berkembangnya prestasi akademis, penerima keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran menggunakan model Victor and Victor ini artinya, pembelajaran yang menyisipkan gambar-gambar pada suatu materi sebagai media pembelajaran. Dari media ini diuraikan dan dikembangkan sesuai materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Dengan itu, kita dapat memunculkan ide-ide serta pemikiran dalam pembelajaran menggunakan media gambar pembelajaran Victor and Victor ini. Sebaiknya menggunakan gambar-gambar yang benar-benar fakta atau kejadiannya yang benar-benar terjadi. Selanjutnya pertanyaan dari Novi Sanjaya yang kedua. Hambatan apa saja yang dialami dalam mengimplementasikan model Victor and Victor? Hambatan yang dialami pada saat kegiatan berupa terkendalanya alat-alat pendukung yang digunakan untuk menyampaikan materi dan siswa. Siswa juga membuat kegaduhan ketika ada kendala dari masalah teknisi tersebut, dikarenakan LCD proyektor yang disediakan oleh pihak sekolah masih terbatas. Dan terkadang ada pemadaman listrik secara mendadak dapat mengganggu proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru. Maka dari itu, guru tetap menjelaskan materi yang sudah diperlihatkan walaupun mengalami kendala pada alat-alat pendukung, dan guru juga menegur siswa agar tidak membuat kelas menjadi ramai. Hambatan yang dialami pada pembelajaran salah satunya yaitu konsentrasi belajar. Hal ini sering dihadapi oleh siswa, dapat memberikan dampak dalam pencapaian hasil belajar. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan audiens. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan para audiens. Acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada pemateri, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita tutup acara dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.